Karena itu Komnas HAM menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, dan itu yang kemudian menjadi catatan penting kami, terlepas memang tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya, dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa, dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya ingin tegaskan bahwa klien kami tidak sedang melawan, tapi terus berjuang. Alhamdulillah pada saat komitmen di Gedung Juang pada 19 Januari yang lalu, Pak Roy Suryo menegaskan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, kemudian bersama klaster yang lain, klaster pertama yakni ada Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, juga ada Rustam Effendi, menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan perjuangan mengungkap masalah ini. Kenapa? Meskipun kendati ada iming-iming akan diberikan hadiah SP3 bagi siapapun yang datang dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang semestinya... Sebentar Bang, berarti menurut Anda terkait dengan hadirnya saksi ahli itu belum cukup perjuangannya sampai di situ saja? Itu adalah bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu tidak cukup dengan saksi ahli. Karena Baik, Karena saya dengar dulu Bang Ade. Silakan Bang Ade. Tidak ada iming-iming. Jadi begini, kita jangan menggiring opini bahwa ada iming-iming di sini. Tidak ada itu. Bahwa kemudian yang terjadi spontanitas keberadaan yang sudah disiapkan oleh pengacara Bapak Egy Sujana, ya dalam hal ini bahkan menghadirkan polisi di situ, bahwa sudah ada koordinasi antara Ibu Elina Neti dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk datang ke sana, ya. Jadi saya mengklarifikasi di sini tidak ada iming-iming itu. Kalaupun ada, temuan dibuktikan, dibuktikan. Baik, gimana Bang Kodi? Kita bisa membaca itu iming-iming, bahkan proses pemberian SP3 itu tidak mengikuti prosedur KUHP, tapi mengikuti prosedur SOP Solo, saya sebut demikian. Kenapa? Karena 8 Januari datang ke Solo, 13 Januari baru mengirimkan permohonan restoratif justice, dan seketika serta-merta 15 Januari terbit SP3. Dan harusnya itu kan di medisnya di Polda, tetapi ini justru mendatangi Joko Widodo, bahkan ada 5 polisi aktif, dan bahkan 2 diantaranya adalah petinggi Polda Metro Jaya. Jadi saya kira tidak mungkin bisa ditafsirkan lain bahwa kompensasi untuk siapapun yang damai